Ya tuh Pak, itu Pak baru-baru dia mau duduk emang di balai dia, udah lakinya udah marah-marah, nggak usah katanya, bini gue mah nggak usah diajak KB katanya, gue kan masih mampu ngumpanin, gitu noh. Ya pokoknya nggak enak Bu, pokoknya mani kudu cina orang bahasa itu mah ngangkang Bu. Dulu pernah orang ngomong gitu, katanya masa ngayu gitu, katanya ntar hilang, nggak hilang itu anunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Beken, sehat-sehat semuanya. Dan hari ini welcome back to podcast Beken Ratu Satwa. Kali ini kan saya lagi jalan-jalan di tempat wisata yang udah pasti terkenal di Kabupaten Karawang. Di mana itu? Nanti kita langsung kenalan sama teman-teman yang nemenin aku hari ini. Dan juga sebelumnya aku mau berterima kasih untuk Silhouette Wallpaper karena yang selalu support podcast Beken. Yeay! Langsung aja kali ya, karena mau kenalan sama siapa sih yang bakal ngobrol kali ini. Dan pastinya poin-poinnya tentang HB. Ya, karena kita mau ngebangin tentang HB di pesisir. Itu kayak gimana sih perkembangannya dan kayak gimana proses-proses teman-teman PLKB dan juga bidan dan juga pos KB, subpos KB yang ternyata mendapatkan asesor di pesisir. Karena nggak hanya di kota, tapi kan Karawang tersebar luas ya, ada 30 kecamatan. Jadi mau tahu nih gimana teman-teman yang berkembang di pesisir. Oke, langsung aja kita kenalan dulu sama siapa yang ada di belakang sana. Halo Kak, boleh kenalan dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Iqbal Mahyudin, PKB ahli pertama dari Satuan PKB Kecamatan Pesisir. Alhamdulillah kami ucapkan selamat datang buat tim podcast yang telah menyempatkan diri hadir walaupun di ujung Karawang ya. Jauh ya katanya. Dan terima kasih untuk bidan dan koordinator sore hadir. Oke, malah dilanjut. Boleh kenalan sekarang sama yang dulu nih. Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Waalaikumsalam. Nama saya Mardia, dipanggil sehari-hari Mang. Mang. Empok, Mang. Oke. Saya di Pakis Jaya jadi Pos koordinator. Pos KB. Jangan tegang, Mang. Kita ngobrolin Jadi, masalahnya kayaknya Mang ini mau berpikir, saya mau bertanya. Mardia dipanggilnya Mang, nyambungnya kemana? Bisa jadi mikir jawaban gitu. Dari Mardia, nama saya juga Kansa Mardia nih. Jadi di Emang jangan nanti kan jadi dipanggil Emang. Ya kenapa bisa dipanggil Emang sih? Udah tahu tuh dari kecil itu kali orang tua sering menyebut marga yang nama Tukar kali. nah, dia lebih kecil kan R-nya nggak bisa tuh jadi diganti gitu Jadi Emang. jadi sampai sekarang jadinya Oke, dipanggilnya Emang. Jadi biasa kan kalau dipakai sebutnya bahasanya udah bahasa apa? Pakis tuh. bahasa Jakarta Jakarta pinggir Betawi kan. Iya. Jadi empok. Bahasa ngapak kan. Oke. iya aku di Kecamatan Pakis Jaya jadi koordinator terus jadi pos KB juga Oke, di desa mana, Mang? Tanjung Mekar. Tanjung Mekar. Oke. Mang, makasih nih. Aku lanjut dulu Lanjut ke perkenalan. Bu siapa? Bu Bidan ya. Bu Bidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bidan Endah Wulandari. Saya bertugas di Puskesmas Pakis Jaya sebagai bidang koordinator. Dan memang saya bertugas paling lama ya, sekitar sudah 30 tahun. Karena saya pertama ditugaskan tahun 92 itu dapat SK.
di wilayah Pakis Jaya. Dulu sebagai bidan desa dan sekarang di pas tahun 2000 diangkat sebagai bidan koordinator sampai sekarang. Wow, ternyata udah lama sekali ya. Jadi berarti Bidkor ya, Bu, tetap disebutnya Bidkor di Pakis Jaya selama 30 tahun. Berarti udah tahu garam-garam asin-asinnya Pakis Jaya ya. Setelah proses. Iya, benar. Udah tahu karena udah 30 tahun sampai katanya menikah punya lakian tadi di belakang ada orang ya, lakiannya orang sini. Orang sini. Ya. Jadi ya akhirnya betah setelah sampai sini. Iya. Mang, gue kayak manggil kalau di Sunda. Masuk. Iya, jadi kalau Mang berapa lama di sini? Aku orang sini asli, Orang sini asli. Pakis Jaya asli, terus suami juga orang sini. Terus aku jadi koordinator sih belum lama, cuman jadi pos KB udah lama. Oh, pos KB-nya. Pos KB-nya dari tahun 2010 ya, ada ya. 2010 ada ini kan, tapi aku lupa. Pokoknya kita mau kerja deh. nggak pernah inget ya, itu udah lama ya. Tahu udah lama. Oke, jadi kita bakal membahas tentang perkembangan KB di pesisir ya, karena bingung kayaknya orang-orang juga pengen tahu kayaknya nih di Pakis tuh gimana sih KB itu, terpapar ya sih KB itu gitu kan? Apa cuma di kota aja? Karena kan banyak yang mengetahuinya ya, KIE-nya, komunikasi informasi dan edukasi itu yang gampang banget diterima atau didapatkan di kota karena merasa mereka udah punya inisiatif yang tinggi dan juga akses informasi dan edukasinya banyak, mudah didapatkan. Nah, gimana teman-teman PLKB dan pos KB itu mendapatkan akses sampai berapa biasa target di sini? Kalau untuk implan sendiri kita 92 ya untuk yang 2002 untuk IUD 50 dalam walaupun itu berat IUD 53 dalam 1 tahun. Oke, karena lumayan ya. Kan Pakis itu ada berapa kecamatan? Kecamatan. Oh, desa. Berapa? Ada 8 desa. Desa apa aja? Yang Desa itu yang paling Tanjung Pakis, kemudian Tanjung Pekan, Tanjung Mungim, kemudian Desa Solokan, Desa Tanah Baru, Desa Teluk Jaya, Desa Teluk Buyung, sama terakhir Telaga Jaya. Ya, itu dari 8 desa. Ternyata harus mendapatkan target-target yang mungkin teman-teman ngeliatnya cuma 52, 53. Terus berapa? Sektor itunya kan implannya 92. Terus berapa lagi? Apalagi? Kita suntik 156. Suntik 150. Nah, mungkin karena teman-teman yang melihatnya angkanya sedikit tapi PB ya. Itu PB. Peserta baru. Oh, iya, peserta barunya. Yang lama belum tahu ya berapa. Yang peserta aktif itu dari PPM saat ini kita untuk suntik sendiri itu sekitar 1.200 kurang lebih ya. Itu dalam 8 desa ya. Kita nggak tahu berapa RT RW-nya, aku nggak tahu ya berapa jumlahnya karena dari keseluruhan aja udah dari 1.000, berarti penduduk Pakis ini sudah banyak ya ternyata. Walaupun dengan target kita yang mungkin teman-teman ini sedikit, tapi ternyata ini berat ya buat mempertahankan dan menambah apalagi kan karena peserta baru PB ya, peserta baru itu belum tentu gitu kan bisa sebanyak itu dan sampai izin teh menyampaikan informasi dari perbandingan penduduk satu kecamatannya Pakis Jaya itu satu desa atau kelurahannya di belakang dari kepadatan penduduk. Benar ya. Dan tentunya itu menjadi salah satu tantangan buat kita karena apa, jarak mungkin kalau di kota melakukan pendataan atau KIE dempet-dempetan, kalau di kita terpisah jarak ruang dan waktu. Waduh. Bu Bidan juga dulu ya, Bidan selaku awalnya kan tugasnya dari bidan desa ya, dulu apalagi akses jalan belum sebagus. Dulu gimana kalau pengalaman Ibu buat ngedapetin akses pernah? Ya cukup sulit dari dulu ya, dari tahun 92 kita mendapatkan akseptor suntik saja kesulitan.
Tapi memang terus terang kita zaman dulu itu memang solid banget. PLKB sama bidan desa itu udah ibaratnya udah friend. Saudara banget ya. Besti. Oh, besti. Gimana? Menyatu. Menyatu. Ya, kita kalau untuk cari-cari ekspor itu ya besti banget sama PLKB, ya mungkin untuk KIE-nya kita kan memang secara medisnya sama kan, memang ada tarif juga untuk pencapaian KB. Memang sulit. Pertama dari akses jalan, terus dari akses komunikasi. Dulu kan nggak ada HP. Iya, berarti harus langsung. Benar-benar itu door to door zaman dulu itu. Kita saya sendiri pengalaman bidan desa yaitu benar-benar dengan masyarakat itu benar-benar harus ketemu. Karena kalau cuma lewat mulut atau lewat ini kan nggak bisa langsung. Karena pesan yang tidak tersampaikan Tidak dan optimal sampai ya. Kemudian kendalanya ya mungkin dari akses jalan, kemudian dari pendidikan juga, pendidikan masyarakatnya di sini kan emang pedesaan, ya. Sekolah menengah atas itu bisa dihitung sama jari kalau zaman dulu. Beda mungkin dengan sekarang, dengan perubahan zaman, mungkin dengan akses jalan yang lebih bagus. Dulu aja listrik saya 92 itu belum ada listrik. Saya zaman dulu biasa cuma pakai cempor ya di rumah. Apa bu namanya? Cempor. Kenal nggak cempor? What the meaning is cempor, Mang? Tahu? Cempor itu apa? Ya pelita itu kalau zaman saya. Oh, enggak, beda. 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 Apa itu teh? Itu pakai minyak tanah. Iya, Ada pelita itunya itu memang punya. ya. Pelita kalau orang sini. Kita bangsa, bukan itu. Ya, jadi ya itu begitu sulitnya cuma karena kita solid ya antara PLKB. PLKB itu setiap posyandu selalu ikut sama bidan desa. Kalau zaman dulu seperti itu. Ya karena PLKB-nya juga banyak ya. Memang bidan desa sedikit tahun 92 saya cuma berdua. Untuk bidan desanya, bidan koordinator 1, bidan desa teman saya ada teman saya itu cuma 2. Dulu memang sebelum dimekarin hanya 6 desa dulu itu zaman dahulu ya tahun 92 itu. Sekarang kan berkembang jadi 8 desa. Dari mungkin bidan desa saya cuma berdua, akhirnya berkembang ke sini turun akhirnya sekarang alhamdulillah semua desa dari 8 itu udah ada bidan desa. Oh, alhamdulillah. Jadi ibu sebenarnya saksi berkembangnya kesehatan di Pakis Jaya ya. Berarti kan karena nggak hanya cuman perihal KB ya, pasti ya kelahiran, ibu hamil, catin ya yang lain-lain. Karena bidan itu kan menanganinya semua ya perkembangan masyarakat. Jadi lahir dan ya dulu aja persalinan kita kan dipanggil bidan itu dipanggil ke rumah pasien yang lahiran. Kalau sekarang enggak ya? Kalau sekarang enggak, karena kita berkembangnya zaman dan banyak kematian juga terjadi, akhirnya kita itu harus ada target juga di Dinkes itu persalinan di fasilitas kesehatan. Jadi tidak boleh menolong lahir di bidan itu menolong lahir di rumah pasien. Karena nggak boleh. Ya kalau dulu ya karena kultur budaya di sini begitu, jadi awal-awal kita harus mau dipanggil. Kalau nggak dipanggil, ya nanti bisa-bisa kita di demo sama masyarakat. Jadi akhirnya ya kita karena emang mengikuti zaman, ya akhirnya sering kan kalau nolong lahir ya harus ya. Jadi dan itu juga karena harusnya ada tuh agar tidak ada kematian. Iya. Gitu ya, untuk menekan. Jadi mau nggak mau kita yang harus pergi ke rumah ya. Karena kalau nggak kayak itu, ya itu angka kematian ibu dan anak. Kita mau ngomongin lagi tentang tadi udah ngomongin masalah sektornya ya Bu ya. Udah disebutin target-targetnya dan juga kalau dari target berarti sampai saat ini di Pakis Jaya akseptor tuh lebih banyak pakai apa? Kalau di Pakis Jaya itu memang yang lebih tinggi itu akseptor suntik. Oh, suntik Itu paling tinggi. Dilihat dari capaian laporan tiap bulan. Boleh tahu Bang berapa? Untuk suntik capaian harganya yang sampai bulan Februari ini itu sekitar 40 lebih ya, sektor baru. Kalau aktif itu ada yang BO, ada yang ganti cara, kebanyakan
alhamdulillah berkat bantuan Bu Bidan koordinator dan tentunya pejuang di lapangan yang memberikan hasilnya ya. IMP di lapangan berkat bantuan mereka. Alhamdulillah tadinya Ayudi dipakis agak susah, sekarang izin itu sudah mulai 4 orang. Sampai Februari ini kita pelayanan Januari Februari Ayudi sudah mulai. Untuk ukuran pakis Jaya bagus, sangat luar biasa. Sangat 4 orang itu udah Sangat luar biasa. Iya, sangat luar Karena biasa. sulit. Kenapa Bu? Sulitnya itu kenapa sih Bu? Ya karena memang yang saya rasakan Ketakutan kah ya masyarakat? karena kultur budaya di sini. Budayanya gimana? Nanti boleh. Ya kayaknya jadi kayaknya Bu jadi risih gitu kan. Kan kalau pasang itu kan Bu buka perusahaan gitu. Padahal saya udah sering sampaikan Bu, dan kan yang masaknya juga ini dan perempuan sama-sama perempuan. Ya pokoknya nggak enak Bu, pokoknya menikmati cina orang bahasa ini mah ngangkang Bu. Bekangkang. Bekangkang. Ya, Taunya bekakan. duduknya sampai bekangkang. Gimana Bang ya? Itu Ayu Bang, ayo nih. Pernah ada iya. Aku Ayu. Oh, Salah satu aksetor. oh, jadi ini bukan 4-nya tapi udah lama ya. Jadi, Udah lama. Maksudnya dulu pernah orang ngomong gitu, katanya masang Ayu itu katanya ntar Risih ya. hilang. Nggak hilang apa ya hilang itu anunya apa namanya? anuannya. Tanya ini namanya. Ayudi ya. Ayudi. Kalau Itu nanya bukan Ayudi, Nah, di Spiral. sini Oh, Spiral. Spiral. Katanya tuh gosipnya begitu dulu katanya. Ada lagi nggak, Bang? Ada terus katanya copot gitu, copot sendiri katanya. Iya, nyambung Terus bener itu. pas itu Ya. masang nih, Nah. kan emang Sebagai contoh. nggak boleh suntik, nggak boleh. Emang punya darah tinggi. Sekarang udah rendah darahnya. Udah. Udah. rendah ya. Udah. Ya. Kalau marah tinggi lagi. Alhamdulillah. Kalau ketemu saya biasanya tinggi lagi nih darahnya. Jadi tuh emang Ayudi nekat dah tuh orang nggak bisa pakai Tapi yang lain. Tapi pengen KB ya. Tapi juga Iya, kan resiko. kan udah Bener. iya. Terus anak emang juga udah besar juga tuh yang bontot ya. Jadi kan kalau punya bayi lagi kita Resiko. risih. Resiko tinggi kok. Berarti sama Bu Bidan, Komang. Enggak, Bukan anak Bu Koko, ada itu. Berarti tetap ya. Iya. Terus pas emang pakai Ayudi, ini badan juga enggak, maksudnya enggak Nggak digembok, nggak berkembang. jadi segini-gini juga Inilah jadinya contoh role model ya, role model apa namanya Iya. tadi Ayudi. Iya. Benar. Biasanya Iya, kan emang ibu-ibu mah tertarik ya Bu ya. Bu Bidan, saya kalau pakai alkohol pil misalkan Bu, sok maafin ya. Iya. Karena Semua berdasarkan penelitian itu kan untuknya 30 lembar maksimal. Suntik 3 tahun, implan 3 kali bongkar pasang, sisanya setelah itu harus menggunakan hormonal. Menarik tadi ada yang mengatakan Omang takut copot, melorot ya, antara video ya. Iya. Melorot. Bahasanya apa melorot celana itu mah. Iya. Karena kalau zaman dulu itu mungkin bukan lebih nanti menjelaskan. Ini sepengetahuan saya. Itu kan terkenal spiral. Karena memang bentuknya spiral. Iya. Ya, Vital Itu bentuk ada ya. nomor. Kalau kata ukuran S, S. M, Nah, Iya. apabila dipasang kalau belum Sesuai punya ukurannya. CTU atau yang memasang memperkirakan ukurannya BBL. tidak sesuai, ya resiko. Kalau misalkan kebesaran perdarahan, ya. karena dia nyentuh rahim, apabila ada sesuatu benda yang di luar tidak dikenali sama lain, dia resiko perdarahan itu bukan ya. Kalau misalkan kekecilan melorot ke tangan, Jadi memang harus ada Yeah. ini dulu Ada ya. ukuran Iya. kayak ada ukuran. tapi nggak pakai meteran, nggak bukan yang Nggak. tahu. Karena kejadian ini memang nyambung juga. Kalau zaman dulu itu kan terkenalnya kita takut Iya. kalau untuk ini akhirnya zaman paksa kan Betul. dulu saya terus terang Iya. asal mencapai target biasanya atau misalnya dalam rangka misalnya pemilihan kepala desa terus dalam rangka pemilu saya ngalamin juga kan jadi yang turun itu babi rusa
ke daerah-daerah. Jadi pokoknya harus aja karena target tersedia Manunggal TNI harus pasang ini. Jadi ya itu kejadiannya betul banyak. Akhirnya yang menjadi masyarakat melihat jadi trauma. Oh ini cina si itu mah dipasang kok ini copot gitu kok pendarahan sini karena memang itu kan ibaratnya mereka bukan dari keinginan hati sendiri untuk menjadi akseptor IUD tapi dengan paksaan karena takut itu kan takut yang dulu kan tentara itu zaman dahulu kalah kan dulu itu zaman dulu guys saya cerita zaman dulu tapi sekarang kesiniin ya alhamdulillah mungkin dengan itu tadi mungkin dari pendidikan masyarakatnya udah semakin meningkat kemudian pada tahu udah yang apa merasakan juga kan karena paksaan ada rasanya ada contoh jadi juga. kayak contoh pula oh begini ternyata nggak apa-apa kok akhirnya ada yang dipasang gitu akhirnya memang orang sini itu harusnya melihat contoh. Penteladanan. Kalau di Penteladanan. kita, di KB itu ada yang namanya penteladanan. Iya. Penteladanan itu kita membawa Meyakinkan seseorang yang memang sudah menerima jadi akseptor alkon tersebut. Terus tambahan lagi Tekansa, Bubidan dan Pokmar mungkin agak sedikit lupa sampaikan capaian MOW Kecamatan Pakis Jaya berapa untuk tahun kemarin kita dari PPM target 2028 kita alhamdulillah ngirimin 9. Tentunya dengan bantuan Bu Bidang desa dan ada di EMP, Poskab dan kita dari awal 2022 itu punya kader TPK. Di kader TPK itu ada 3 unsur. Yang pertama itu unsur pidana atau nakes. Kemudian yang kedua unsur kader KB. Yang ketiga itu sedikit banyak berimpact terhadap capaian. Karena apa? Mereka waktu tahun 2022 itu melakukan verifikasi faktual data terkait dengan sasaran keluarga yang berisiko stunting. Tentunya kita berkoordinasi dengan pihak gizi dari Puskesmas, kemudian kepala Puskes dan Bu Bidang koordinator melalui awalnya kan di Minilog ya, makanya ini kira-kira Ibu Bidan siapa aja yang direkomendasikan sama Bu Victor untuk menjadi tim PPK. Kita di lapangan yang tujuannya intinya yang mempercepat penurunan prevalensi stunting di 2024 sebanyak 14%. Dan alhamdulillah Kabupaten Karawang sampai 2022 Desember kemarin 14,00% prevalensi stuntingnya menurun. Itu tentunya berkat luar biasa dan kader PPK. Ini salah satunya juga Pakis Jaya yang menyumbangkan beberapa bidang makanan ya Bu ya, udah mulai penurunan dan akhirnya bisa terlihat hasil dari semua kerja keras bekerja sama gitu ya. Dan kalau dibahas tentang alkon ya Bu ya tadi ya, kontrasepsi berarti yang tertinggi saat ini aku kalkulasikan suntik. Lalu yang juara 2-nya siapa Bu? Juara 2 itu implan. Oh berarti implan di sini masih memang udah lumayan ya Pak ya. Karena kan itu masih tetap hormon ya. Iya. Oke, dari implan yang ketiganya? Yang ketiganya pil. Oh, Masih ada. Masih. Cuman masih berkurang di bawah implan lah ya. Karena jaraknya kan ada yang 3 tahun yang kalau implan. Jadi sudah lumayan itu ya, udah pada baik. Lalu tadi kan ngebahas tentang MOW ya Bu ya. Tadi MOW di sini gimana? Ya memang rata-rata kalau MOW itu memang kan ibu-ibu yang memang sudah beresiko tidak boleh untuk hamil lagi. Terus anaknya mengancam 2 ya, anaknya mungkin lebih dari 3 dan memang lebih kalau saya rasakan di lapangan lebih enak untuk untuk MOW dibanding IUD. Kenapa? Karena itu kan langsung tadi disambungkan dengan resiko dia kalau hamil karena bersangkut dengan bisa kehilangan nyawa si ibu. Jadi kan nanti risiko kalau hamil lagi. Untuk KB yang lain ibu juga nggak bisa, lebih baik yang KB yang MOW. Jadi ibu nggak usah kalau suntik kan 3 bulan, 3 bulan suntik 3 bulan. Kalau MOW kan itu udah bebas selesai. Walaupun misalnya ngeri atau gimana
cuma sekali aja kok Bu, nanti sekali lakukan tindakan nanti Ibu udah bebas kesananya, nggak usah berkabel Pabriknya udah lagi. ditutup ya Bu Bida ya. Iya, Udah bangkrut. Walaupun Untuk tetap kerjanya masih berproduksi, Iya. tapi pabriknya tutup. Jadi lebih enak, makanya MOW ya alhamdulillah berhasil juga. Memang dengan bantuan bidan desa kan mereka tahu. Oh Ya, ini sasaran yang beresiko. kalau ini mau ada MOW gitu kan, Ya, kata betul. Satpol PKB itu ada MOW Bu. Kita udah hafal bidan desa, oh ini Si Anu, si si Anu, ya. Anu udah hafal. Karena yang beresiko itu tadi. Jadi tinggal diangkat Di di follow bawah. up. Oke, jadi nggak perlu lagi karena si cari-cari pengarahan lagi. aja gitu. Berarti udah ada punya pencatatan ya dari Iya. Mas kami sendiri ya yang udah Iya, paham iya. juga dari setiap lapang tuh udah tahu. Oke, nah kita udah masalahin targetnya, pengenalan juga di sini punya apa peningkatannya berapa, prestasinya berapa. Aku tuh pengen tahu udah dari semua prestasi yang dicapai, gimana sih pengalamannya Bu Mbak Emang pas kenalan nih, ngenalin atau mencari akseptor, gimana nih? Katanya kan mau pakai Sejaya kan beda ya bahasanya. Beda bahasanya. Gimana tuh cerita buat Ceritanya mau mencari akseptor? kita berkunjung ke Nah, rumah. tetap door to door sampai sekarang Iya. dari dulu gitu. Ya kita berkunjung ke rumahnya. Ini orang udah punya anak 3 gitu ya. Tanyain dulu, KB-nya apa Nong? Gitu. Nong di sini Neng. Ya, Neng. Oh. Jadi apa ya, biar biar Tapi dekat, ya, benar. biar dekat. Benar-benar emang komunikasi tuh Iya, harus iya. sesuai dengan Biar dia audiensnya. Benar. langsung ngerti Iya. omongan kita. Iya, gimana tuh? Kata, Nong KB-nya apa? Suntik Mang gitu. Udah sekarang mah Nong kan anaknya udah 3. Udah yang jangan suntik dah. Kalau suntik kan ntar kalau kelupaan atau Nong gak punya uang gitu ya. Mendingan udah yang ini aja dah. Memang kan ada nih implan, IUD, MOW gitu ya. Itu Nong semua gratis, dari pungut biaya asalkan Nong mau. Terus kalau IUD gimana? Kalau IUD ya di puskes ada ntar Komang yang bawa kalau Nong mau. Cuma itu maksudnya ntar kalau Nong mau yang mana salah satunya itu kan Nong namanya itu MKJP, itu jangka panjang itu enggak sebulan 2 bulan, itu tahunan. Seandainya Nong mau implan itu 3 tahun baru ntar ganti lagi. Itu implan bisa Nong bongkar pasang 2 kali. Setelah itu ya Nong nggak KB lagi juga, Nong kan umurnya udah itu maksudnya udah monopos Gitu. Jadi memang kalau buat bahasa-bahasa komunikasinya untuk Mang ini udah paham sedikitnya pakai bahasa Indonesia yang dijelasin sama Bu Bidan, sama Satpel, sedikitnya ngerti ya? Mang? Iya ngerti. Ngerti kan? Kalau ngomongin ini doang ya nggak bisa. kadang apa? Kalau untuk komunikasi memang lebih baik dengan bahasa Iya, dari bahasa kampung. kampungnya gitu ya, bahasa Iya, kita sesuai dengan audiensnya. Nanti kalau misalnya kita pakai bahasanya kayak orang kota gitu ya, Iya, kadang-kadang ngerti, mau iya, ngerti. ngaku. Iya. Ini nggak ngerti. Secara psikologis, Mereka pun ini saudara senggang ya. apa Iya. Oh iya, kalau ada pun nih. bahasa yang sama, mereka Iya, merasa oh gitu. iya nih sama nih gitu. Jadi kayak tapi hal-hal yang pernah dilalui sama Komang nih gimana pas selama berKB? Ada hal unik gak? Ada hal nih, unik lucu, banget hal nih. apa itu gimana nih? Dulu kan emang ceritanya baru masuk 2000 berapa tuh ya? Dulu. Emang Tapi itu kan ya. ceritanya ini emang KB gantiin orang gitu ya. Terus kan emang Bu Bidan, Bu Rapiko tuh masih ada almarhumnya. Emang itu nih, sini gini, Komang, Komang ajak masang iklan, kata dia gitu, kasihan Komang anaknya udah 3, katanya dia ekonominya gitu gitu. Terus itu Mang datang ke rumahnya, katanya dia udah tahu Nang itu, Udah tahu mau didatengin. Suaminya pulang itu Nang, pulang apa sih? Apa sebut aja pakai bahasa sini nggak apa? Apa sih? Bikin rumah. Oh, Rumah apa sih? Nukeng. Tukang. Artinya tukang. Itu Pak, baru-baru dia mau duduk emang di balai dia. Udah lakinya udah marah-marah. Gak usah katanya. Bini gue mah gak usah diajak apa? Gak usah diajak KB katanya. Gue kan masih mampu ngumpanin. Gitu Nong. Umpanin, Umpanin. kira ikan ya. Iya, orang aku mah gitu. Umpanin Terus dikasih itu makan. kata emang
Bang, bukan begitu bang. Saya mah kali kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu ya. Terus udah tuh Nang, ya udah sekali. Pas itu gue bilang, coba Komang datengin lagi katanya. Terus saya ngajak itu bapak Nang, pasang pernah ngajak kita Iya, ngajak. masih Sini Iya, ngajak kita. Pak, ayo Pak kita ke rumah itu. Nah sama, begitu juga. Sama. Disewatin marah, juga. masih marah. Untung aja nggak dikasih ikan dia pulang. Untuk agak disambit. Kak, pertama kerja itu. Pertama masuk kerja jadi KB. Udah Iya, udah langsung ada, maksudnya ada kejadian kendala kurang gitu. mengenakan. Iya. Kata, ya Allah kok susah juga ya jadi ginian gitu ya. Inian. Ginian. Kadar pos KB. Jadi kadar pos KB susah juga ya. Tapi pas lama-lama mah gitu. Lain orang kan lain. Bertindak lagi ya. Iya, Responnya beda iya. lagi. Gitu ada gini, ayo Nong kita KB aja Nong, jangan KB suntik, suntik nanti kelupaan gitu ya. Emang ada kok Nong? Ada Nong, sistem implan. Terus berapa tahun? 3 tahun, gratis lagi Nong. Iya aman. Gitu, pesan mah. Istrinya mah mau. Enggak itu mah. Bisa Terus, boleh. terus gini, suami Nong boleh nggak tuh kalau masang implan bilang dulu Nong kalau suami gitu ya. Itu beda orang Nong, kan yang tadi mah ada sekarang yang masih nolak. Masih orang yang nggak mau. Masih nolak nggak mau. Masih. Anaknya berapa? 10? Enggak kayaknya 5 atau berapa ada gitu. Dari anak kedua. Dari anak kedua sama Komang. Dari yang ada 3 tuh, yang 3 sekarang udah diajak punya. sekarang udah 5. Mampu untuk ngempanin. Sekarang almarhum sekarang suaminya Udah terus meninggal. sampai ini masuk TV boleh gitu masuk TV. Iya apa? Cerita pengalaman. Nih ya, suaminya sekarang meninggal. Terus dia tuh anaknya yang sekarang nih yang terakhir ini. Aduh, kenapa dia? Kurang ya keterbatasan. Down syndrome. Iya, itu gimana ya? Apa kurang apa deh gitu vitamin atau apa ya kurang gizi atau apa itu. Ya itulah disebutnya stunting. Iya. Stunting hasil yang Dia udah tidak umur berencana berapa, Nang? ya, ya. Udah umur berapa sekarang? Iya, karena usianya udah resiko hamil ya. Pastilah menghasilkan anaknya. Iya. Tapi sekarang udah umur berapa masih tiduran aja. Tapi suaminya yang kemarin ditangani emang itu udah meninggal. Tapi ada lagi yang lain kegiatan-kegiatan emang selama sosialisasi lah gitu sebutnya kayak Enggak ada cuma kayak itu aja. pada pertama kali kan kita udah mau bunuh ya udah gue mau resign aja Bener-benerannya baru ya gini ya gimana Komang ya Allah Nong boro-boro emang aja baru kan mau duduk di balai dia udah lakinya udah enggak ini Komang udah kagak kabe oh masih mampu ngapain itu lakinya oke ini ya jadi kisah-kisah yang sekarang ada yang unik kalau yang di gunung-gunung sampai susah katanya ada jalan mudun ya jalan turunan ya itu jalan turunan tuh susah naik tapi sekarang memang nggak ngerti Nong orang udah ngerti gitu ya malah yang udah masa instan gitu yang boleh kan sekali 2 kali 3 kali sampai 3 kali ya udah itu terus aja malah nggak ganti dia kalau belum mau punya anak gitu kadang kan mau tunda dulu gitu ya kadang gitu kalau yang nggak mau punya anak kadang udah lanjut aja udah gitu ya sampai berapa kali bolehnya ya udah alhamdulillah gitu pada ngerti berarti dari pengertian yang udah akses atau masyarakat di sini itu udah pada paham gitu ya emang juga udah kayaknya udah mulai dibantu lah sedikitnya ya nggak secapek dulu lah gitu sampai iya dulu ada yang dibanjur kan sama denger iya pos KB kata dibanjur sama suaminya Nah ini menarik. gitu jangan Ini kayak gitu awal saya Februari Maret ya bukan di Banjur, saya bawain golok. Innalillah Kebetulan Bu Bidan memang ngeri juga ya adalah di satu desa nggak usah kita sebut ya di kecamatan Pakisai juga karena akseptornya udah setuju, suaminya udah setuju, kita kan datang nih bareng-bareng. Kalau kita setiap setelah pelayanan MKJP mau IPA, mau IUD, apalagi MOW, paskahnya itu mesti kita datang. Karena salah satunya tadi keteladanan tadi ya, itu tetangga-tetangga biasanya kalau udah
diantri, habis ngapain itu? Dioperasi. Aduh, nanti image ketakutan mereka itu akan berubah. Kok perhatian ya? Petugasnya perhatian ya, dilongokin ya, obatnya dikasih ya, perbannya diganti. Mereka tertarik. Apaan sih? Gimana sih Pak? Gimana sih Bu? Ngobrol lah. Kapan pelayanannya lagi? Ujung-ujungnya gitu. Cuma tadi untuk pengalaman yang sangat mengerikan ya. Itu sebenarnya bukan suaminya. Kalau Komang kan tadi suaminya. Iya. Ini orang tuanya, orang tua laki-lakinya si perempuan. Bawain golok ke AA. Nggak usah Pak, jangan. Suaminya, oh keke. Udah Pak, udah. Cuman kita untuk menghindari satu dan lain hal, karena di sini kan kita meminimalisir yang namanya mudarat ya. Kedepannya kita pengen manjang, akseptor, tidak terkendala satu apapun, program kita di lapangan tetap berjalan tanpa bergesekan atau ada gesekan. Kalau pimpinan kita selalu bilang sukses tanpa akses, itu yang selalu kita junjung tinggi di lapangan. Nah, walaupun secara legal, secara proses kita sudah tempuh, karena apa? Suaminya sudah nanda tangan inform konsen, pasiennya juga. Nah, itu kan ekstra, ada faktor ekstra orang tuanya. Ditanya sama kita, memang kenapa Bapak kalau ada apa-apa mau kalau ada apa-apanya ini, cuman nggak bisa, mungkin privacy ya, nggak bisa saya buka di sini. Itu yang menurut kami di sini petugas yang datang ya masuk akal. Masuk akal. Ya terkait dengan ya pribadi lah. Oke, jadi ngomongin tentang perihal pengalaman dan udah dijelaskan sedikit banyaknya juga tentang perkembangan yang ada di KB. Nah, salah satunya juga menjurus ke stunting. Tadi udah dijelasin juga pengalamannya, ada anak yang stunting kan, pendampingannya karena tidak ingin berencana ya, istilahnya tidak ingin berencana karena anaknya masih bisa lah kayak masih makan gitu. Akhirnya anak yang terakhirnya ya akhirnya punya stunting, riwayat stunting. Terus AA juga tadi menjelaskan tentang adanya stunting juga. Kalau stunting di Pakas Jaya sendiri nih, Bu Bidan boleh tahu sedikit aja datanya? Kalau untuk tahun ini alhamdulillah nggak ada. Oh, tahun kemarin ada. Tahun kalau nggak salah terakhir itu 2020. Dan itu pun hanya satu desa saja. Satu desa? Satu desa saja. Kenapa bisa kecil angka stunting di pesisir? Nah, jadi gini, waktu itu berangkat awal kita dapat kiriman data tentunya dari dinas. Setelah intinya gini, ini data ada sasaran anak stunting, tolong follow up. Perintah pimpinan seperti itu. Setelah kita follow up, terus terang nih, ini kita agak karena ini sensitif, kepala desa juga agak marah waktu minggu itu. Karena apa? Ini data 2015. 2015 Februari kalau nggak salah ya. Itu ada 2 orang. 18 atau 15? Itu bukannya ya. Bukannya update lah ini. Nah, kita follow up dan kita lihat sendiri, ya memang anaknya sehat. Ternyata kita lihat berat badan lahir, umur lahir itu ternyata 2 orang bayi itu prematur. Jadi jelas akan masuk kategori beresiko, belum stunting. Dan berdasarkan WHO itu yang menentukan stunting itu dokter spesialis kebanyakan masih beresiko dan itu bisa diatasi. Ada di sini desa Teluk Jaya, Bu Bidan. Kita komunikasi masuk Pak Charles, ahli gizinya juga ada. Itu bulan April kalau nggak salah tahun lalu. Alhamdulillah sekarang berat badannya ada kenaikan. Dapat PMP, tambahan MPASI dan lainnya dari pihak puskesmas. Tentunya berkoordinasi dengan kita. Alhamdulillah. Kenaikan berat badannya dan perkembangannya signifikan. Jadi dari beresiko sudah meningkat di beresiko ya, yang beresiko. Oke. Alhamdulillah. Tapi berarti juga belum nggak ada juga nih yang anak-anak stunting akhirnya gitu ya? Dan memang tidak ada dan itu sudah kami konfirmasi
karena pada saat minggu kecamatan itu Pak Camat mengkonfirmasi, Pak itu gimana, karena ada pihak kepala desa ya intinya tidak terima sedikitnya ya karena lama, ya mereka dalam hal ini sebagai kepala desa itu kok bisa warga saya, ya saya justru adanya kepala desa yang marah saya senang. Ya, Senangnya mereka memperhatikan ya, lain di Pakis ya di Pakis Jaya seperti ini kok ada warga saya perasaan nggak ada, saya keliling. Nah kan kita konfirmasi setelah kita tahu, kita konfirmasi dilihat data yang kita dapatkan. Oh 0 hari 0 bulan, berat badan di bawah 2,5, panjang di bawah 1,5, umurnya prematur. Oke, ya, laporan pun dan kita jelaskan. Laporan Seperti ini. Ini hal baru yang ternyata Pakis Jaya itu kalau dilihat dari kota dan kecamatan lain yang beresiko sebenarnya banyak ya. 21 desa kelurahan Mas. Iya, dan itu yang kami temui memang sangat riskan ya. Entah itu dari ibu anaknya, ibu yang muda, yang makanya beresiko dan yang sudah terlalu tuh kan di tempat ya yang gak baik gitu ya, gak bagus gitu kan, terlalu cepat, terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu dekat, terlalu ya terlalu dekat, terlalu banyak, terlalu muda, terlalu tua, Sungguh terlalu ya. Nggak bagus memang kalau terlalu. Iya. Jadi kan saya juga bingung nih Bu Bidan, emang apakah budaya orang-orang sini itu sehat-sehatnya makan? Jadi Bisa jadi. Bisa jadi, banyak ya. stunting. Jadi anak-anaknya pun sehat ya, Pengalaman membuktikan memang kalau mungkin di daerah kota kita kasus kebidanan ya. Maksud saya pasien-pasien saya dulu dari pendarahan dan misalnya pernah saya itu nolong pasien nolong lahir dengan kasus pendarahan prosentase pria kan harus dirujuk, dan itu ternyata sampai rumah sakit dulu masih akses jalannya masih jelek yang ada listrik itu sampai ditandu itu pasien kan sampai di rumah sakit KB-nya hanya 6. Mungkin kalau si pasien tersebut orang kota mungkin kayaknya udah nggak kuat. Tapi alhamdulillah itu pasien sampai sana ya biasa, nggak kelihatan tanda shock, nggak ini kita ngobrol masih di karena kok inget bu masih sadar. Pokoknya sampai di rumah sakit juga heran kok masih sadar ya pasien ini. Ternyata ya mungkin itu salah satunya karena itu mungkin konsumsi yang baik kan mungkin ya, jadi dia jantungnya lebih kuat kata dokternya. Jadi Sadar yodium juga. apa tuh? Yodium. Oh iya, ya Banyak nih. Asin. asin. Semuanya asin. Tapi saya tidak mecin. Jangan pakai mecin. Ya garam ya guys. Jadi pasien itu ya akhirnya alhamdulillah selamat sampai sekarang pun masih hidup. Saya ingat banget itu tahun 95 itu kejadian. Jangankan 95 Bu. Ya. Untuk rame-rame kecamatan lain COVID, saya melihat di peta Kerawang itu hijau sendirian kayak kepala bondol. Pakis doang. Pakis doang, Dan yang memang tidak kena kenyataannya COVID. iya nggak ada COVID. Kita nggak ada orang dari luar masuk. Ya. Mungkin daerah lain kok, Isolasi. kecamatan-kecamatan lain, isolasi. mereka yang kerja di luar kota atau mungkin kerja di kota di perusahaan. Di kita karena Karena base-nya praktis itu kan memang kebanyakan memang orang situ-situ. orang situ-situnya jarang aja. yang pendatang, jarang yang migrasi. Ya. Karena paling wisata aja. Ya, Ketika COVID Dan wisata pun ditutup. Ada tutup, nggak ada. Jadi makanya clear area ya. Alhamdulillah. Hijau. Tiis celi heran mata orang Pakis. Benar. Makasih Bu Bidan atas harapannya dan juga terima kasih Kang, Mang, Bu Bidan atas waktunya yang udah mau sharing dan aku datang jauh nih ke Pakis Jaya yang tempat apa ini? Namanya Warung Bang Aman. Oh, Batu Bandel. Makasih atas waktu tempatnya yang udah menyediakan untuk kita berpodcast Ria ya. Ya, dikira ini warungnya Bang Am. Oke. Jadi mungkin sekian dari hari ini podcast dari Pakis Jaya. Udah banyak banget cerita-cerita dan juga pesan dan harapannya. Ternyata Mang juga seru banget katanya ya. Tadi udah Baru ini. baru kali ini juga berpodcast Ria bareng sama Kansa. Mungkin sekian dan semoga teman-teman bisa
menerima yang baik-baiknya, terus jadi mengevaluasi yang kurang-kurangnya untuk teman-teman. Terima kasih juga. juga. Ya, jangan lupa ya buat pada datang ke Pakis Jaya buat tempat wisata Tanjung Pakis. Betul. Mungkin aku tutup sekian dari kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai sebelumnya. Mau apa tadi? Jangan lupa apa? Pesan dan Jangan Subrek. lupa apa? Iya tadi gimana? Subscribe dan BPPKB YouTube-nya. BPPKBD. BPKB Jangan lupa Subrek. like Subrek. Iya udah terserah lu dah. like komen Cakep dah. di DPPKB. Oke, jangan lupa Jangan lupa komen. Kami undur diri dan teman-teman Pakis Jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.